Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita akan siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita akan datang kepada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami. Kami mau datang kepadamu dengan membawa pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Mari Tuhan, bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, sebab hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini, dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami datang anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami bawa pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Bertahtalah di atas setiap pujian kami, di atas setiap penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Saat
Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami boleh ada di tempat ini semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah bertahta di atas tiap pujian kami. Sebab kami datang pagi hari ini hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, kita akan sembah Tuhan kita naikkan pujian kita, bersyukurlah. Tuhan kita baik, Dia yang memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Katakan Tuhan Yesus baik, Dia begitu dahsyat, Allah yang hebat. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan.
jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus pun dahsyat, ku tak takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus pun dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang hebat terdekat bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus pun dahsyat, tak takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus pun dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang hebat terdekat bagiku. Yesus pun dahsyat, Yesus pun dahsyat, tak terpenuh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus pun dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terdekat bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus kadang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Tuhan bersedia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang perlu Kau setia, Kau mulia, tulus kadang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Tuhan
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Bapak Seni dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang kami dengar boleh menjadi tema dalam kehidupan kami dan boleh menjadi kekuatan di dalam kami menempuh hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kami jemaat-Mu yang mendengarkan, kiranya Tuhan urapi setiap kami, biar kami boleh membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan beralih tema dengan tema pokok kita adalah hidup dengan bijaksana. Dan hari ini kita masuk pada seri yang pertama, yaitu belajar menggali Alkitab. Saudaraku, mungkin Anda bertanya, kok ngomongnya kok suruh menggali Alkitab? Apakah ini relevan dengan keadaan kita? Sangat relevan Bapak Ibu Saudara ya. Saya awali dengan kita melihat fakta yang kita hadapi saat ini ya. Kita, bangsa kita, bahkan semua bangsa ya di dunia ini sedang mengalami pandemi ya. Tidak ada satu orang pun, bahkan tidak ada satu pemerintah atau negara manapun yang mengetahui atau menyangka bahwa yang namanya wabah yang bermula dari sebuah kota, yaitu kota Wuhan, ya, di mana pertama kali ditemukan kurang lebih setahun yang lalu ya, ada orang terinfeksi jenis penyakit ya yang dibawa oleh coronavirus ya, virusnya itu namanya corona. Bagus ya. Virusnya ini bernama corona dan ini adalah spesies nomor 19. Nanti kalau ada ketemu lagi mungkin bisa dinamakan COVID-20 ya. Nah, yang semula mewabah di sebuah kota itu tidak diduga akan menjadi wabah dunia atau yang disebut dengan pandemi. Ya. Nah, saudaraku, semua orang terkejut. Padahal Bapak Ibu Saudara, di dalam sejarah pernah dicatat ada juga pandemi yang besar. Ya. Pandemi yang melanda di satu kawasan Mediterania Timur. Ya, Mediterania itu berarti sekitar Mesir ya sampai ke Konstantinopel. Jadi Asia Asia Barat ya. Tapi di sana disebutnya Mediterania Timur ya. Nah, pada waktu itu terjadi wabah penyakit pes. Itu terjadi sekitar pertengahan abad 6. Abad 6 itu berarti 500-an ya. 540 sampai 590. Coba Anda hitung 540 sampai 590 itu durasi berapa lama? 50 tahun. Kita merasa ya semula pada awal-awal orang menyangka pandemi ini akan ya paling 2 bulan lah, 3 bulan lah. Benar? Ya. Dulu kita kan menyangka begitu. Ya. Tapi setelah lewat hampir setengah tahun, saya mulai bertanya-tanya, apakah akan segera berakhir? Bahkan saya mulai berpikir, ya ketika saya sendiri juga sudah mengalami kejenuhan ya, melayani dengan harus membuat rekaman itu menambah pekerjaan. Ya. Ketika saya mulai berpikir, sampai kapan ini? Justru saya berpikir bahwa mungkin ini akan seperti ini. Dan memang pelayanan gereja akan beralih seperti ini. Orang akan ibadah online.
Sekolah juga begitu. Sekolah online akan selalu ada. Itu Menteri Pendidikan kita mengatakan itu. Ya, online school will remain here. Akan tetap ada di sini. Ya. Nah, pada waktu itu, ya, wabah ini luar biasa ganas. Penularannya sangat cepat. Hampir setiap hari itu 10.000 orang. Ya, kita kalau mengikuti perkembangan COVID di awal-awal kan kita kan gelisah. Dan mungkin ada orang-orang yang menyalahkan pemerintah. Saudaraku. Tapi sebenarnya ya, masalahnya nanti kita akan lihat. Salahnya adalah pada masyarakat. Saudaraku, wabah tadi yang pertengahan abad ke-6 itu menyerang Mediterania, kemudian beberapa abad kemudian ya, tepatnya abad 14, itu kemudian mewabah di Eropa. Penyakitnya sama, penyakit pes. Dan orang Eropa menyebut ini sebagai Black Death. Ya, kematian hitam. Kenapa? Karena penyakit pes salah satu jenisnya yang dialami oleh orang Eropa adalah mereka mengalami tangan kuku mereka ini menghitam. Itu sebabnya disebut kematian hitam atau Black Death. Dan tahu tidak yang mati? 50 juta orang Eropa pada saat itu. Saat itu ya. Dan saat itu 50 juta itu 60% dari penduduk Eropa. Tahun 1347 sampai 1351. Berapa tahun itu? 51 kurangi 47. 4 tahun ya. 4 tahun wabah itu. Dan begitu banyak korban. Kenapa? Karena pada waktu itu orang belum menyadari bahwa orang yang sakit ini perlu dikarantina. Nah, 1300 itu Belanda belum datang ke Indonesia. Belanda datang tahun berapa? 1596. Ingat-ingat ya, 1596. Jadi hampir 1600. Akhirnya penyakit itu sampai ke Pulau Jawa. Ya, next. Tahun 1910 sampai 1916 itu mewabah di Pulau Jawa. Penyakit yang sama, penyakit pes. Gegaranya apa? Waktu itu pemerintah Hindia Belanda mengimpor beras dari India, dari Burma, ya, dari Vietnam dibawa ke Indonesia karena waktu itu menjelang bulan Ramadan. Jadi memang sejak zaman dulu Ramadan atau hari raya itu selalu membutuhkan konsumsi yang lebih banyak. Maka didatangkanlah beras. Nah, beras itu bawa tikus ternyata. Ya, waktu dibawa ke sini naik kapal, tikusnya ikut naik kapal. Dan itu mencemari. Ya. Pes ini ternyata dari tungau atau dari kutunya tikus. Tikusnya terjangkit pes, kemudian digigit oleh kutu itu, kutunya pindah ke tikus-tikus yang lain. Nah itu kalau tikusnya mati, inangnya ini induk tempat dia bersarang mati, maka dia kemudian mencari tempat lembab. Nah tempat lembab itu memang tempatnya kuman ya Bapak Ibu saudara. Dan itu kemudian berpindah kepada manusia. Dari pengalaman Black Death yang pernah terjadi di Eropa, pemerintah Belanda waktu itu kemudian membentuk satu dinas khusus pemberantas pes. Ya, Dienst der Pestbestrijding. Mungkin kurang lebih ngomongnya begitu ya. Ini dinas pemberantas penyakit pes. Orang yang terjangkit diisolasi. Rumahnya dikasih tanda bendera merah, dipagari supaya apa? Orang jangan ke situ. Dan rumah itu atapnya dibuka gentengnya. Sebulan.
biar kepanasan, biar mati semua kuman di situ. Ya, keranjang orang yang sakit dibakar. Ya, perabotannya didesinfeksi dengan belerang. Dan wabah itu waktu itu juga berdampak pada ekonomi rakyat Indonesia. Karena ada karantina, orang tidak boleh kerja, ladang dan juga ternak mereka terbengkalai. Ya, sehingga mereka kehilangan mata pencarian. Rumah-rumah dikosongkan, itu juga menimbulkan kriminalitas. Ya. Nah, yang saya sampaikan ini semua dapat Anda baca ya. Saya sudah tulis itu tautannya, ya, linknya di catatan khotbah kita, ya. Anda bisa lihat itu. Nanti Anda baca. Dan saya yakin Anda baru pertama kali mendengar hal ini. Ya. Kenapa? Karena ini ngomongin sejarah. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya kita itu belajar sejarah. Ya. Karena dari belajar sejarah itu kita akan belajar pengalaman di masa lalu. Belajar sejarah untuk belajar dari sejarah. Belajar dari pengalaman orang di masa lalu. Dan salah satu sumber sejarah yang penting dan yang tidak berdusta, karena memang ada sejarah-sejarah itu dusta, dibuat. Sampai ada ungkapan Pomeo mengatakan sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi siapa yang menang, dia yang nulis ceritanya. Dan itu yang juga terjadi, bukan, saudaraku? Dan banyak kasus-kasus terjadi seperti itu. Nah, tetapi Alkitab kita ini adalah sejarah yang jujur. Ya, tidak pernah berdusta. Kalau kita baca orang-orang kudus, orang-orang yang dipanggil Tuhan, apakah salah-salah mereka ditutup-tutupi oleh Tuhan? Tidak. Abraham, dia berbohong, ditulis tidak? Ditulis. 2 kali. Ishak juga ditulis. Yakub juga ditulis. Daud mengambil Batsheba, ditulis juga. Tidak ada cerita nabi yang tidak berdosa kecuali satu, Tuhan Yesus. Ya. Mereka semua ditulis dengan jujur oleh Alkitab. Ya. Nah, sekarang kita membaca Keluaran 17 ayat 14. Mari kita baca bersama ya. 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Amin. Tuhan suruh Musa nulis sejarah ini, peperangan dengan orang Amalek. Kalau Anda belajar membaca kitab Kejadian, Anda akan menemukan Amalek ini sebenarnya masih keturunannya Esau, cucunya Esau. Ya. Dan orang Amalek ini jahat. Mereka menyerang orang Israel waktu itu. Ya. Dan kemudian terjadilah peperangan. Ya. Dan di dalam peperangan itu kalau Anda baca konteksnya, peperangan itu dimenangkan oleh orang Israel. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa dan berkat dari Musa yang mengangkat tangan. Ya. Karena ketika Musa mengangkat kedua tangannya, orang Israel menjadi kuat. Tapi mengangkat tangan terus lama-lama capek. Lalu turun. Ketika turun, orang Israel kalah. Makanya kemudian Musa minta tolong kepada Harun, ya, dan kepada untuk apa? Nahan tangannya, ya, supaya tangannya tidak turun. Ya, lama-lama mereka juga capek, ambil bangku. Bangkunya apa? Batu. Mereka kemudian duduk di batu. Musa dipegangi tangannya. Dan itu dicatat. Nah, yang lebih penting Tuhan bilang ini dicatat supaya nanti kalau sampai ke tanah Kanaan dan menguasai Kanaan, jangan lupa menumpas orang Amalek.
dicatat ya, tetapi ternyata walaupun sudah dicatat, itu tidak dilakukan oleh orang Israel. Dan itu yang terjadi pada Raja Saul. Saul disuruh memusnahkan orang Amalek, tetapi tidak dilakukan. Ya. Nah, kenapa Alkitab itu ditulis? Sama statementnya seperti Keluaran tadi. Sekarang kita membaca 1 Korintus 10 ayat 11. Untuk apa toh ditulis semuanya itu? 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ditulis buat kita untuk apa? Menjadi contoh dan peringatan. Jangan kayak mereka. Ya. Nah, belajar sejarah itu begitu, ya. Kenapa belajar sejarah? Belajar dari pengalaman orang lain itu penting. Supaya kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Supaya lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat gitu loh, segala sesuatu bisa dikerjakan. Ya. Kalau ada orang sudah menemukan sesuatu, oh caranya gitu. Kita tidak perlu mengulang dari nol. Ya. Nah, saudaraku, selain itu, saudaraku, ada satu prinsip yang firman Tuhan katakan ya, bahwa sejarah itu pasti akan berulang. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 9. Kita baca 2, 3. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi firman Tuhan memberi kita tahu bahwa apa yang pernah ada itu akan ada lagi. Maka ada ungkapan ya, pomeo dalam bahasa Inggris. History will repeat itself. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Dan memang begitu kenyataan. Hidup itu begitu. Ada yang kejadian dulu, kemudian gitu lagi. Ya, dan itu kita bisa baca dalam ya catatan Alkitab kita. Ya, barusan kita selesaikan Abraham dan Ishak melakukan dosa yang sama persis. Peristiwanya juga sama-sama mengalami kelaparan. Dan di tengah persoalan itu mereka berbohong. Nah, saudara, Alkitab itu bukan hanya mencatat sejarah. Saya ulangi ya, Alkitab bukan hanya mencatat sejarah. Memang sejarah dicatat oleh Alkitab. Artinya apa? Bahwa apa yang dicatat oleh Alkitab itu bukan khayalan, bukan dongeng nenek-nenek, bukan cerita bohong, tapi fakta pernah terjadi dan itu dicatat. Itu namanya sejarah. Tapi Alkitab bukan hanya nyatat sejarah, tetapi Alkitab juga mencatat dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kita membaca Wahyu 1 ayat 19. 2, 3. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yohanes ketika diasingkan di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan Tuhan bilang, catat semuanya ini. Karena ini adalah hal yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Tepatnya pada akhir zaman. Dan itu disediakan buat kita sebenarnya. Loh, kalau kita tuh dikasih tahu bakalnya apa, mestinya kalau kita ini punya akal, ya, kalau kita tahu bakal terjadi sesuatu, kita tentu akan membuat persiapan. Pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kapan kita bawa payung? Oh, mendung. Kita tahu nih bakal hujan, maka kita buat persiapannya. Ya. Nah, itu maksud firman Tuhan memberitahu kepada kita. Dan memang saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Ya, Yesaya 44 ayat 7 kita baca. 2, 3. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada aku. Siapa yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba?
biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Ya. Siapa yang kayak aku, kata Tuhan, yang mengabarkan hal-hal yang akan datang, apa yang akan terjadi. Ya. Kenapa, Su? Karena Tuhan memang melakukan itu. Dia memberitahu kepada umatnya, kepada kita yang disayangi. Kalau kita sayang kepada seseorang atau anggota keluarga kita, tentu kita kasih tahu, ya, benar tidak, Su? Seperti misalnya kita dengar kabar ini nanti akan ada operasi zebra di Semarang, kita kasih tahu enggak? Kita kasih tahu. Supaya apa? Hati-hati, jangan lupa bawa STNK, bawa SIM, kendaraannya yang benar, pakai helm. Karena kita sayang, kita share. Tuhan juga share sama kita rahasia-rahasia. Ya. Lagi Daniel 2 ayat 28. Ini konteksnya yang waktu itu adalah Daniel bicara kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini mimpi. Ya. Dan ketika dia mimpi, dia bangun dan dia gelisah. Tapi dia tidak mau cerita mimpinya itu apa. Dia minta supaya juru petenungnya itu, ya, tukang-tukang sihirnya itu, tukang ramalnya itu, menceritakan apa mimpinya. Ini kan agak konyol, ya, so. Kalau saya tanya kepada Anda, semalam saya ngimpi apa dia? Anda kan menjawab apa? Meneketehe. Mana aku tahu? Ya, it is impossible. Tetapi pada waktu itu ada Daniel, ya, yang oleh Tuhan diberitahu apa mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Kita baca 2:28, 2:3. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ya. Jadi dia mulai ceritakan setelah itu. Ya. Ada patung besar dan seterusnya. Ya. Jadi Tuhan itu memberitahukan apa yang bakal terjadi. Dan semuanya itu ditulis di dalam Alkitab. Ya. Tuhan sudah share sama kita. Ya. Nah, kalau kita mau tahu, ya kita mesti baca itu Alkitab. Ya. Saudaraku, Alkitab ternyata bukan hanya bicara sejarah, bukan hanya bicara soal apa yang akan datang. Tetapi ternyata Alkitab itu juga mengajarkan ilmu pengetahuan. Contoh ya. Nih, Imamat 13 ayat 46. Kita baca 2-3. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Orang yang sakit kusta mesti tinggal di mana? Di luar perkemahan. Tidak boleh di kemahnya sendiri. Tidak boleh di rumahnya sendiri. Mereka mesti ada di luar kota. Itu artinya diapakan, so? Diisolasi, dikarantina. Yang dulu tidak disadari oleh orang Eropa dan juga orang Mediterania, bahwa ternyata kalau ada orang sakit itu udaranya tercemar. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat lihat itu film Mandarin. Ya, juga cerita tentang tabib yang harus menolong pasukan. Ya, pasukannya ini mau perang tetapi pada sakit prajuritnya. Ya, sampai ada tabibnya ini mengetahui, dia lihat, dia buka jendela waktu itu masuk ke satu rumah, ternyata orang di rumah itu udah mati. Dia buka jendela, ya, sambil ya dia tutupan itu pakai kain itu ya, karena bau orang meninggal. Dia lihat jendela, ternyata di sinar itu ada apa? Ada, kalau kita lihat
pagi hari buka jendela, kadang-kadang kita lihat partikel-partikel ya, yang tidak kelihatan. Dari situ dia berkesimpulan, udara ini kotor. Ya, nah, jadi sebenarnya Alkitab itu sudah ngajari, ada orang sakit itu mesti apa? Pisahkan. Ya, lagi Imamat 15 ayat 13. 2, 3. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Bahasa Inggris mengatakan, maka ia menjadi bersih. Supaya bersih, suruh apa? Membasuh tubuhnya. Itu bahasa gampangnya apa kok angel meneh. Membasuh tubuh itu apa? Mandi. Mandi dengan air mengalir. Jadi airnya itu bukan yang berendam gitu ya. Padahal kita kalau pergi keluar kota, nginep hotel, biasanya nyari hotel yang ada apanya? Batapnya. Mau apa? Mau kungkum. Padahal lebih sehat yang mana? Air mengalir, shower atau ciduk gayung itu loh. Itu tuh dapat betul. Ya, jadi kalau mau berendam di batap ya Anda mandi dulu tuh bersihkan, ya. Baru Anda berendam di situ air panas. Ya pegelnya hilang, sama daki-daki itu bisa coplok memang. Bener. Ya, daki-daki di sela kaki dan di kuku-kuku agak jijik ya. Tapi kalau Anda berendam itu bisa bersih semua. Ya. Nah, tapi diajarkan kalau cuci air mengalir. Zaman dulu ya, zaman saya kecil dulu, kalau dokter habis periksa dia cuci tangan, cucinya pakai apa? Pakai baskom. Itu bahasa Belanda ya. Baskom ya. Cuci tangan. Tapi kan airnya tidak mengalir itu. Jadi ngumpul di situ, biar cuci di situ ya bekasnya yang tadi kotornya nempel lagi. Maka kemudian dokter tidak pakai itu, sekarang pakainya ya wastafel ya. Mengalir. Ya, cuci kobok-kobok itu tidak bersih. Jadi kalau Anda makan di mana? Rumah makan Padang kan kasih kobokan tuh. Daripada kobokan ya pergi aja ke wastafelnya. Lebih bersih. Ya. Berikutnya, ya. Apalagi yang Alkitab katakan? Contoh Imamat 17 ayat 11. 2, 3. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Amin. Kalau kita membaca ini, ya, kesannya kok Tuhan tuh sadis gitu ya. Sedikit-sedikit harus dilenyapkan, dibunuh, dibinasakan. Tapi itu memang hukum itu begitu, ada ancaman. Sehingga orang mestinya takut. Ya, nah saya kasih gambar itu. Ya, sampel darah. Darah itu diambil dari tubuh kita. Dites. Dari darah itu bisa diketahui kondisi tubuh kita. Benar tidak? Bagaimana kolesterolnya, bagaimana kadar gulanya. Jadi dari darah itu bisa diketahui, oh kamu sakit diabetes ini. Dari mana? Dari darah. Ya. Dan dulu ada satu praktek pengobatan yang dipikir itu manjur, yaitu dengan membuang darah. Bapak Ibu Saudara pasti tahu nama George Washington ya. Dia jenderal dan presiden Amerika. Dia mati. Matinya kenapa? Nanti Anda baca ya. Matinya itu radang tenggorokan. Infeksi
tenggorokan, kadang-kadang. Tapi dokter zaman dulu tuh enggak ngerti. Ya, dan masih melaksanakan terapi pengobatan dengan buang darah. Jadi tiap kali sakit buang darah. Ya, dicoblos, dikeluarkan darahnya. Sampai 40% darahnya George Washington itu dibuang. Makanya mati. Wong darah itu nyawa. Makanya sekarang darah itu bukan dibuang, tetapi apa? Ditambah, benar enggak? Tambah darah, transfusi dari orang lain itu dimasukkan ke kita supaya apa? Nyambung nyawa. Tapi sekali lagi ya, memang darah itu ya dia bicara soal nyawa memang. Bahkan mungkin ada karakter juga. Makanya Tuhan ini ngomong jangan makan darah. Dadih ini, saren, suka. Saya tidak suka ya. Jijik nih, karena saya tahu orang nyembelih ayam itu ya. Begitu disembelih, mau disembelih kan dibubuti dulu nih lehernya. Terus digorok itu ya, ditadai apa, ditampung darahnya. Itu waktu ditampung itu darah mengucur, bulu-bulunya brodol ya. Nah itu masuk di situ. Loh apa enggak kotor? Kotor tuh. Ya. Tadi juga dari darah itu kita tahu oh ada penyakitnya. Berarti di dalam darah ada apa? Ada penyakitnya. Makanya ya logis lah kalau Tuhan bilang jangan makan darah. Ya. Ini ilmu pengetahuan yang Tuhan kasih pada kita. Lagi ya. Ayub 26 ayat 7. Kita baca. 2, 3. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Utara dibentangkan di kekosongan, bahasa Inggrisnya empty space. Ya, digantung, hang. Ya, digantung pada kehampaan, pada nothing. Jadi Tuhan kasih tahu bumi itu melayang, floating ya. Di mana? Di luar angkasa. Tidak ada itu cagak kayak apa? Globe itu dikasih tiang penyangga. Tidak ada, bumi tidak ada penyangganya, tidak ada gantungannya. Ngambang itu. Oke, kita baca Yesaya 40 ayat 22. 2, 3. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Ia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bulatan bumi. Jadi bumi itu bulat. Tapi orang tidak baca Alkitab. Sampai orang masih menyangka. Sampai sekarang ini loh, ada orang meyakini bumi itu datar. Ini kelompok itu ya. Mereka bilang bumi itu datar. Nah, zaman dulu aja orang sudah menduga tidak mungkin kalau datar. Kalau datar, kapal yang ada di laut itu yang nongol, tidak mungkin tiangnya dulu. Kalau memang datar atau kotak, maka yang nongol apa? Ujung kapalnya, betul tidak? Dan jempalik ini. Tapi yang nongol kan ujung tiang. Ya, Columbus juga ketika dia membuat satu ekspedisi yang ternyata salah jalan, dia maunya kemana? India, tapi nyasar ke benua baru. Makanya orang sana disebut Indian. Dikira apa? India itu. Kesasar gitu. Ya. Ya, siapa penemu benua Amerika? Columbus? Bukan. Masih ada Amerigo. Nah, belajar sejarah itu ada gunanya ya. Ada gunanya. Ya. Kalau saya dulu tidak baca begitu, sekolah saya terus bolosan, tidak pernah belajar. Apa yang akan saya ceritakan kepada Anda? Ya.
Lagi sekarang kita membaca Ayub 40 ayat 10 sampai 13. Ayat 10 dulu ya, itu saya salah tulis di situ. Ayat 10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ini bahasa Indonesia menyebutnya kuda Nil. Bahasa Latinnya hippopotamus. Tapi Alkitab bahasa Inggris, baik King James lama maupun King James baru, bahkan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain menulisnya behemoth. Ini nama ini. Ya, tetapi kemudian diterjemahkan kuda Nil. Ya, disebutkan kuda Nil. Mungkin logikanya adalah ia makan rumput seperti lembu. Oh, sing sepantaran lembu apa? Ya kuda Nil memang. Tapi apakah kuda Nil itu pemakan rumput? Apakah dia herbivora? Ternyata kuda Nil itu omnivora. Dia makan buah, dia juga makan daging. Anda bisa lihat nanti videonya di YouTube. Kuda Nil makan zebra. Ya. Sekarang lanjut ayat 11. Perhatikanlah tenaga pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalin. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Ayat 12. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Pohon aras itu pohon yang apa? Pohonnya sangat tinggi. Bisa sampai 40 meter pohon aras. Lah kalau kuda Nil, buntutnya, ekornya seberapa? Ya, paling 1 kilaknya kita ya. Kecil. Maka diduga ayat ini sedang bicara tentang dinosaurus. Kan orang berkata Alkitab itu tidak saintifik, tidak ilmiah. Selalu bertabrakan dengan ilmu pengetahuan. Siapa bilang? Sebelum ilmu pengetahuan mengatakan sudah dikatakan oleh Alkitab. Bumi bulat. Tidak digantung, tidak ditopang. Ya. Ya cuman itu aja teori yang katanya Darwin punya. Tapi itu pun kalau dibaca, Darwin tidak ngomong begitu katanya. Ya, apakah ada binatang dinosaurus? Loh, faktanya ada, kita ketemu. Fosilnya ada. Dicatat tidak di Alkitab? Lah ini apa? Cuman bahasa Indonesia aja, nulisnya kuda Nil. Kenapa tidak diterjemahkan behemoth? Binatang yang sangat besar. Yang ekornya seperti pohon aras. Ya biar diinterpretasikan sendiri. Kita bisa menginterpretasikan itu dinosaurus. Ya. Lagi. Ya, jadi kalau ngomongkan Alkitab itu tidak ilmiah, tidak saintifik, salah. Ya. Kejadian 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini ngomongin Tuhan suruh Nuh buat bahtera. Dimensinya panjang 300, lebar 50, tinggi 30. Satuannya hasta. Hasta itu dari ujung siku sampai ujung jari kita. Itu sekitar 17,5 inci. Jadi panjangnya kurang lebih 135, lebar 22,5, tinggi 13,5. Dan ini, saudaraku, diselidiki oleh Korea Research Institute of Ship and Engineering, yang disingkat KRIOS itu. Mereka membuktikan bahwa dimensi yang dibuat oleh Nuh pada waktu itu atas perintah Tuhan itu adalah dimensi kapal paling ideal yang bisa tahan kepada gelombang dan paling aman untuk tetap ngapung. Maka dari riset itu kemudian contoh ini perbandingannya. Jadi
teknologinya buat kapal Tuhan ajarkan pada Nuh. Jadi siapa bilang Alkitab itu tidak ilmiah? Ya. Lagi ya. Sekarang saya ingin menunjukkan, ya, judul kita kan tadi hidup dengan bijaksana, belajar menggali Alkitab. Kita semua pasti udah baca sebagian besar, ya, walaupun mungkin cuman 1 ayat. Tapi coba jangan hanya baca, tapi coba kita tingkatkan untuk menggali, ya. Dan saya katakan ini kepada Anda semua, termasuk juga kepada keluarga saya, baca ini Alkitab ini mesti dibaca. Penting, ya. Kejadian 41:33 kita baca bersama, 2, 3. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Setelah mimpi Firaun diinterpretasikan, kemudian disarankan Tuhan mesti cari orang yang berakal budi, yang pinter dan bijaksana. Dan akhirnya yang ditunjuk siapa? Yusuf. Dia dipandang berakal budi dan bijaksana. Nah, kata bijaksana itu di ayat ini itu kelas katanya adalah adjektif, kata sifat. Bahasa Ibraninya ditulis dengan kata hakam. Ya. Bahasa Ibrani itu tidak mengenal huruf vokal, cuman konsonan aja. Kalau hakam konsonannya apa? H, K, dan M. Ya. Nah, sekarang kita baca Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang cakap, orang pinter, orang pandai kerjanya di mana? Di hadapan raja. Mau raja pakai orang bodoh? Tidak mau. Karena itu adik-adik, anak-anak yang masuk sekolah, kamu mesti belajar sungguh-sungguh supaya kamu bisa bekerja, mendapat pekerjaan yang baik. Syukur kamu bisa kerja di hadapan raja atau presiden. Wah, siapa tidak bangga kalau anaknya kerja di Bapak Presiden. Kan hebat. Ya. Mazmur 19 ayat 8 kita baca. 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Lagi ini kata hikmat. Tadi bahasa Indonesia nyebutnya bijaksana. Itu kelas katanya adjektiva atau kata sifat. Sekarang kata hikmat. Bahasa Yunaninya sama, hakam. Tetapi kelas katanya beda. Yang ini verba, kata kerja. Ya, Tuhan kasih hikmat. Ya, cuman memang ini ditransliterasikan, kelasnya berubah. Ya, jadi mestinya Tuhan membuat orang menjadi berhikmat, mempunyai hikmat. Ya. Nah, kata hikmat sendiri dalam Amsal 1 ayat 20 kita baca, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia mendengarkan suaranya. Kata hikmat, ya, itu kelas katanya nomina, bahasa Ibraninya adalah hukmah. Hukmah, HKM. Sekali lagi, semua ini orang Ibrani itu aksaranya hanya konsonan saja. HKM. Bisa dibaca hakam, bisa dibaca hukmah. Hakamnya bisa kata kerja, bisa kata adjektiva. Nah, tahu tidak Bapak Ibu Saudara, kata hukmah bahasa Ibrani ini mirip dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada namanya hakim. Konsonannya apa? HKM. Hakim kalau Anda nanti cari ya, ketik aja di Google hakim Arabic meaning, nanti artinya apa? Orang bijaksana. Wise man.
Jadi yang namanya hakim itu adalah orang yang berhikmat. Hukmah ini tadi. Ya. Dan inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah apa? Untuk mengajak kita untuk yuk kita mulailah. Yang belum yuk mulai baca. Yang sudah baca yuk kita tingkatkan menggali. Karena ada banyak hal yang dapat menjadi jawaban untuk setiap persoalan kehidupan kita. Coba baca. Ya. Saudaraku, membaca Alkitab bagi sebagian orang pertama-tama memang berat. Tidak menarik, tetapi coba itu dilakukan. Ya. Nanti kita akan bertumbuh di dalam pengertian dan pengenalan kita yang terutama dalam mengenal Tuhan. Dan pernah saya sampaikan, ya, mengenal Tuhan itulah hidup kekal. Jadi kalau kita mau hidup kekal, kita mesti mengenal Tuhan. Bagaimana bisa kenal? Ya baca tuh. Apa yang Tuhan share kepada kita. Tulisannya itu bicara tentang Dia. Ya, amin, kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi ya. Mari kita bangkit berdiri. Mari katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman supaya Tuhan menunjukkan kasih setianya, supaya Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Semuanya itu ada di dalam janji Tuhan. Janjinya apa? Tuhan berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Ia akan seperti pohon di tepi air, di tepi sungai. Dia akan menghasilkan buah, daunnya akan selalu hijau. Itu janjinya.
Kita banyak mungkin dengar khotbah-khotbah yang orang share kepada kita, kiat sukses, kiat apalah. Tidak cukup Anda hanya dengar mereka. Tapi kita sama-sama mesti belajar juga menggali. Sebab dengan menggali itu kita menunjukkan kepada Tuhan, kita mau mengenal Dia. Aku ingin tahu Tuhan itu seperti apa. Dan itu mendapatkan upah yang sangat besar. Tuhan senang kepada orang-orang yang mau mencari Dia. Ayo kita sama-sama. Biar kita semua dapat upah. Biar kita semua dapat pahala dari Tuhan. Janjinya digenapi. Apa sih yang Tuhan minta? Tidak ada yang berat. Baca. Dan dalemi itu. Tuhan sediakan segala jawaban bagi kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa di antara kita yang percaya bahwa dengan membaca firman-Nya, dengan merenungkan firman-Nya, engkau akan diberkati oleh Tuhan? Siapa yang percaya, mari kita berdoa pada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan buat janji engkau mau melakukan kata-kata Tuhan itu. Haleluya. 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 Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami terima firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kalau kami mau melakukan apa yang Engkau suruh, maka kami akan diberi upah, kami akan diberi pahala, kami akan diberkati, diberi apa yang Tuhan sudah janji. Karena itu pagi hari ini sama-sama kami Tuhan mau membuat janji dengan Tuhan. Kami mau belajar membaca firman-Mu. Kami mau kembali kepada Alkitab kami. Kami mau mencari perkataan-Mu, mencari wajah-Mu, mengenal Engkau melalui bacaan-bacaan kami. Bahkan kami minta juga supaya tiap kali kami membaca,
Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang kami tidak mengerti, hingga hati kami penuh dengan sukacita menemukan rahasia-rahasia yang baru. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati kami. Kalau kami setia melakukan perkataan-Mu ini, kami akan seperti pohon yang di tepi sungai. Kami akan berbuah dan kami akan kuat, kami akan tetap hijau. Kami diberi kekuatan, diberi kesehatan juga. Oleh setiap perkataan firman-Mu, Engkau sendiri mengatakan manusia hidup tidak hanya dari roti, tetapi juga dari setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu sebagai benih di dalam hati kami yang lembut ini, dan biarlah berbuah menjadi buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapa, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kepala kami dan berkatilah kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan juga segala apa yang perlu. Karena hari ini Engkau telah berbakti kepada Tuhan. Dan hiduplah selalu bersama dengan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada akhir ibadah ini kami juga mempersembahkan segala persembahan-persembahan keuangan kami, persepuluhan kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Kami terima semua berkat-Mu dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Amin.